NIM 212400 dari PIC dan rekan saya. Nama saya Fatimah Azhara dengan NIM 21240095. Baiklah, di sini kami akan melakukan percakapan tanya jawab atau dialog mengenai dinasti Mughal. Fatimah masih ingat enggak waktu itu kita masih membahas di pertemuan ke-9 tentang dinasti Mughal. Gimana kalau pada kesempatan kali ini kita mengulang-ulang lagi tentang materi dinasti Mughal agar kita lebih mudah mengingatnya? Boleh sih. Dimulai dari Fatimah dulu ya, yang melontarkan pertanyaan kepada Dila supaya Dila jawab. Oke. Silahkan berikan pertanyaannya. Baiklah, bagaimana sih latar belakang dari dinasti Mughal ini? Dinasti Mughal ini adalah dinasti dari kerajaan Islam yang berdiri di India. Dinasti ini tuh didirikan oleh Babur pada tahun 1526 yang menang melawan perang Panipur melawan Ibrahim Lodi dari Delhi. Garis keturunan dinasti Mongol ini itu berasal dari timur dan dinasti Mughal ini itu berasal dari garis keturunan Mongol dan Turki yang berasal dari garis keturunan Timur Leng dan Genghis Khan. Terus siapa sih pendiri dari dinasti Mughal ini? Pendiri dari dinasti Mughal ini sendiri itu adalah Muhammad Babur. Berapa lama sih dinasti Mughal ini berdiri? Dinasti Mughal ini itu berdiri sekitar kurang lebih 3 abad atau sekitar 332 tahun, yaitu berlangsung pada tahun 1526 sampai 1858. Terus apa sih faktor pendorong dari kemajuan dinasti Mughal ini? Adapun faktor yang mendorong kemajuan dinasti Mughal ini itu yang pertama adalah kepemimpinan yang kuat dan adil, yang kedua adalah stabilitas politik, yang ketiga adalah toleransi yang sangat tinggi, dan yang keempat adalah letak geografis yang strategis. Terus tantangan yang dihadapi dinasti Mughal ini apa? Begini, tantangan dari dinasti Mongol ini ada 2. Yang pertama ada yang bersifat internal dan eksternal. Tantangan internal itu meliputi pemberontakan, korupsi, dan perpecahan akibat perebutan kekuasaan. Sedangkan tantangan yang eksternal itu adalah serangan dari luar, baik kerajaan kecil maupun kerajaan besar, dan perubahan sistem politik. Oh gitu ya. Terus siapa sih nama asli dari pendiri dinasti Mughal ini? Nama pendiri dari dinasti Mughal ini nama pendeknya itu kan, nama panggilannya itu kan Babur. Kalau nama lengkapnya itu adalah Zuruddin Muhammad Babur. Oh gitu. Lalu kemajuan yang dicapai di bidang politik itu apa? Kemajuan yang dicapai dalam bidang politik itu adalah perluasan wilayah yang terorganisir, di mana pembagian wilayah ini dilakukan secara adil dan merata. Sedangkan kemajuan yang dicapai di bidang militer itu gimana? Pencapaian yang dalam bidang militer itu adalah mereka tuh sudah menggunakan senjata api yang modern pada zamannya. Selain itu mereka juga menggunakan taktik dan strategi para tentara untuk mengalahkan lawan. Lalu apa sih kemajuan yang dicapai di bidang militer? Kemajuan yang dicapai dalam bidang pertanian yaitu adalah perdagangan dalam dan luar negeri. Mereka maju baik dalam perdagangan di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, kemajuan mereka dapat dilihat dari sistem pertanian, di mana mereka menggunakan sistem pertanian dengan konsep yang modern. Lalu gimana dengan kemajuan yang dicapai di bidang arsitektur? Arsitektur yang ditinggalkan oleh dinasti Mughal ini yang terkenal sampai saat ini itu adalah Taj Mahal dan Masjid Jama. Oh gitu ya. Sekarang Dila ya yang memberikan pertanyaan kepada Fatimah. Pertanyaan Dila yang pertama tuh, coba sebutkan 6 tokoh yang terkenal dari dinasti Mughal. Kan ada 6 tokoh tuh yang terkenal. Jadi dinasti Mughal itu memiliki 6 tokoh yang terkenal. Di antaranya yang pertama yaitu Babur, yang kedua yaitu Humayun, dan yang ketiga yaitu Akbar. Sedangkan yang keempat yaitu Jahangir, yang kelima yaitu Shah Jahan, dan yang terakhir yaitu Aurangzeb. Masa kan dinasti Mughal ini kan mengalami masa kejayaan. Pada masa kejayaan itu siapa yang memerintah dinasti Mughal? Yaitu dinasti Mughal ini pada masa Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar. Kan masa kejayaannya ini kan kata Fatimah kan diperintah oleh Akbar. Terus apa sih pencapaian Akbar pada masa itu? Pencapaian yang dicapai oleh Akbar yaitu yang pertama di bidang politik, yaitu mengembangkan sistem pemerintahan yang kuat. Yang kedua yaitu memperluas wilayah, dan yang ketiga yaitu mengembangkan toleransi politik.
Selanjutnya di bidang ekonomi yaitu mengembangkan program pertanian dan mengembangkan perdagangan. Sedangkan di bidang budaya yaitu mengembangkan bahasa Urdu dan mendorong seni dan arsitektur. Lalu, apakah tantangan yang dihadapi oleh Akbar dalam menghadapi dinasti Mughal? Tantangan yang dihadapi Akbar yaitu di bidang politik, yaitu yang pertama pemberontakan dan ancaman dari negara lain. Sedangkan di bidang ekonomi yaitu masalah keuangan dan masalah pertanian. Sedangkan di bidang budaya yaitu perbedaan agama dan perbedaan budaya. Lalu, berapa lama sih si Akbar ini memerintah dinasti Mughal? Akbar memerintah dinasti Mughal selama 50 tahun, yaitu dari tahun 1556 sampai 1605. Kan si Akbar ini kan memerintah dinasti Mughal selama 50 tahun. Lalu, berapa lamakah dinasti Mughal ini berdiri? Dinasti Mughal ini berdiri lebih kurang dari 3 abad atau 332 tahun, yaitu dari tahun 1526 sampai 1858. Apa saja sih ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari dinasti Mughal ini? Ibrah yang dapat kita ambil yaitu yang pertama kepemimpinan yang kuat dan adil, yang kedua yaitu toleransi dan keterbukaan terhadap perbedaan, dan yang ketiga yaitu pengaruh asing dapat menghancurkan jika tidak diawasi. Lalu kepercayaan apa sih yang dianut oleh dinasti Mughal ini dari awal berdiri sampai akhirnya runtuh? Dinasti Mughal ini menganut kepercayaan yaitu agama Islam. Berarti dari pertanyaan yang tadi yang kita bahas, mungkin kita sudah mendapat banyak pelajaran dari dinasti Mughal ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita pada untuk kedepannya. Amin. Baiklah, cukup di sini percakapan kami tugas SPI. Saya Fatimah Zahra dan rekan saya Al-Muza Adillah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.